Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ayuhat tullab, naltaqi marratan ukhra fi qanati Mitnurisani. Kaifa halukum jami'an? Wahai anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Ustadz Agus Soleh di sini di channel Mitnuri 2. Ustadz berharap kalian sehat selalu dan baik-baik dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Arab di kelas 5. Kita melanjutkan di bab ad-darsul rabi', yaitu tentang al-mubtada wal khobar, atau pengertian mubtada dan khobar. Ini adalah bagian pelajaran bahasa Arab yang sering dijumpai dalam bahasa Arab, khususnya tentang kata-kata yang dimulai dengan mubtada dan dilanjutkan dengan khobar. Apa maksudnya mubtada dan apa maksudnya khobar kita akan pelajari pada pagi hari ini. Namun, mari kita mulai dulu pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar. Ista'idu, siap semua anak-anak semuanya, insyaallah ya. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, kita masuk ke inti pelajaran kita pada bagian ini, yaitu tentang al-mubtada dan al-khobar. Apakah al-mubtada itu dan apakah al-khobar itu? Kita uraikan satu-satu apa cirinya dan apa bedanya. Baik, perhatikan benar-benar ya. Al-mubtada adalah apa itu? Yaitu subjek atau pokok kalimat. Subjek atau pokok kalimat. Dalam bahasa Indonesia, dia adalah yang diterangkan atau pokok kalimat. Nah, sedangkan al-khobar apa? Al-khobar adalah dia predikat atau yang menerangkan al-mubtada. Jadi al-mubtada itu adalah pokoknya dan al-khobar adalah yang menerangkan pokok. Dia selalu mengikuti al-mubtada. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua adalah dia apa? Selalu dasarnya di awal kalimat. Dia dasarnya ada di awal kalimat secara umum. Nanti pada hal-hal khusus mungkin ada di belakang kan, tapi ini kita pada hari ini pada umumnya adalah selalu di awal kalimat. Lalu al-khobar tentu tidak di awal kalimat, dia selalu mengikuti mubtada. Dia setelahnya. Pengertian yang kedua. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesianya aku tersenyum. Berarti aku adalah pokoknya, tersenyum adalah predikatnya, ya. Itu yang pertama adalah aku sebagai mubtada, tersenyum sebagai khobar kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya pengertian yang ketiga adalah dia apa? Dia kalau dia mudzakkar maka diikuti oleh al-khobar, dia juga mudzakkar. Karena kalimat itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kata benda ada yang jenisnya laki-laki, dalam bahasa Arab juga ada yang dalam jenisnya perempuan atau muannas. Semua benda terpisah menjadi dua itu. Kalau diawali dengan mubtada mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Sebaliknya, kalau dia muannas, al-mubtada'nya muannas,
diawali mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas atau berjenis perempuan. Nah, pada selanjutnya kita akan lihat contoh-contohnya. Contoh kita kali ini, bagian kanan adalah mubtada, bagian kiri adalah al-khobar. Kalau al-mubtada, contoh yang pertama adalah, perhatikan situ, al-maktabu. Al-maktabu itu mudzakkar atau mu'annas. Kalau belakangnya tidak ada tak marbutoh atau nama perempuan, maka dia mudzakkar. Jadi khobarnya harus mudzakkar. Jadi apa di situ? Yaitu tawilun. Al-maktabu tawilun. Meja itu panjang. Tidak boleh al-maktabu tawilatun. Tidak boleh. Karena khobar harus mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat, perhatikan di situ, al-madrasatu. Apa? Al-madrasatu. Al-madrasatu termasuk mudzakkar atau mu'annas? Apa tebaknya? Yaitu mu'annas, karena belakangnya ada tak marbutohnya. Dia termasuk kata benda atau kata yang berarti berjenis mu'annas. Jadi sifatnya juga harus mu'annas. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Jadi tidak boleh al-madrasatu wasi'un, karena al-madrasatu mu'annas, wasi'un mudzakkar, tidak boleh. Jadi harus mengikuti al-khobar, harus mengikuti al-mubtada. Contoh yang ketiga yaitu al-maktabatu. Beda ya, al-maktabu itu artinya meja, al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabu yang pertama contoh itu adalah mudzakkar. Sekarang al-maktabatu adalah termasuk mu'annas. Jadi sifatnya juga harus mu'annas. Jadi al-maktabatu nazifatun. Al-maktabatu nazifatun. Apa artinya? Perpustakaan itu bersih. Tidak boleh al-maktabatu nazifun, karena beda. Mudzakkar itu nazifun itu mudzakkar, sedangkan al-maktabatu mu'annas. Ya. Contoh, nanti kita akan bahas contoh yang lainnya. Ini yang lebih kompleks, menantang ya. Perhatikan. Bagian pertama adalah al-mubtada, bagian selanjutnya diikuti adalah al-khobar. Contoh yang pertama adalah, kita perhatikan itu apa? Antuma qaimani. Antuma qaimani. Kalian berdiri. Kalian berdua, maka qaimani juga artinya kalian berdua berdiri. Jadi nanti mana yang mubtada dan mana yang khobar? Ya, mana yang mubtada dari kalimat itu? Ya, sudah pasti antuma adalah yang mubtada dan qaimani adalah al-khobar. Antuma dua, maka qaimani juga berarti dua orang. Jadi tidak boleh antuma qaimun atau antuma qaimuna. Atau contoh yang lain, al-muslimu hadirun. Seorang muslim hadir. Kalau al-muslimani hadirani, ya. Kalau al-muslimuna hadiruna. Jadi selalu mengikuti. Kalau tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal. Kalau mubtadanya dua orang, maka khobarnya juga harus dua. Dan kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak.
Selanjutnya, contoh yang kedua. Silakan baca itu. May yaqra'us syi'ra. Ini kalimat tanya. Siapakah yang membaca syair? Siapakah yang membaca puisi? Coba perhatikan dari kalimat itu mana yang termasuk mubtada dan mana yang termasuk khabar. Ya, betul. Man termasuk mubtada dan yang khabarnya adalah yaqra'us syi'ra, yang membaca puisi atau membaca syair. Sekarang contoh yang terakhir, perhatikan, bisa baca itu, yaitu at-ta'iru fawqa syajarati. At-ta'iru fawqa syajarati. Artinya burung itu ada di atas pohon. Burung itu ada di atas pohon. Perhatikan mana yang mubtada'nya dan mana yang khabarnya. Betul, al-mubtada'nya adalah at-ta'iru, burung itu. Khabarnya di atas pohon. Jadi mubtada'nya adalah at-ta'iru dan khabarnya adalah fawqa syajarati, di atas pohon. Bisa membedakannya antara mubtada mana dan khabar mana. Baik, selanjutnya ada contoh soal atau contoh kalimat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebelah kanan lalu diawali selalu mubtada, sebelah kiri setelahnya adalah al-khabar. Perhatikan, ini ada satu kalimat, yaitu as-saburatu. As-saburatu, apakah khabarnya qasirun? Apakah khabarnya nadifun? Apakah khabarnya tawilatun? Apakah khabarnya wasi'un? Perhatikan mana yang tepat. Ya, kalau qasirun jelas salah karena dia mudzakkar, sedangkan as-saburatu muannas. Kemudian nadif pun juga salah. Karena apa? Karena dia mudzakkar. Kemudian yang paling bawah juga salah karena dia juga mudzakkar. Artinya adalah luas, wasi'un. Harusnya wasi'atun. Jadi yang tepat adalah as-saburatu, betul, tawilatun. Nah, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Ini selalu diawali dengan mubtada dan diikuti oleh khabar. Untuk kata berikut ini, al-faslu, kira-kira mana khabar yang tepat? Apakah wasi'atun? Apakah wasi'un? Apakah qasirun? Apakah nadifatun? Kelas itu yang pertama luas, yang kedua juga luas, yang ketiga pendek, yang terakhir artinya adalah bersih. Kata yang mana yang tepat untuk mubtada al-faslu? Ya, wasi'atun itu salah karena dia mu'annas, sedangkan al-faslu mudzakkar. Selanjutnya qasirun, kenapa salah? Karena secara makna memang sama-sama mudzakkar, tetapi tidak tepat karena kelas itu pendek. Jadi tidak tepat untuk dari makna. Kalau mudzakkar dan muannasnya sudah sesuai. Selanjutnya adalah nadifatun. Kenapa salah? Karena nadifatun dia muannas, sedangkan al-faslu mudzakkar. Jadi yang tepat adalah al-faslu wasi'un. Mudzakkar dan maknanya tepat. Selanjutnya kita masuk soal yang terakhir, yaitu kita selalu mulai dengan al-mubtada dan diikuti oleh al-khabar. Kata berikut ini kira-kira mana khabar yang tepat? Al-kharitatu artinya peta. Apakah jamilatun?
apakah qabihun, apakah jamilun, apakah qasirun. Al-kharita itu mu'annas. Jadi paling mudah cari kata yang tepat, yaitu mu'annas. Tentu qabihun salah karena mudzakkar, jamilun juga salah karena mudzakkar, qasirun juga salah karena dia mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Paling mudah adalah cari yang ada tak marbutohnya, dia mu'annas, yaitu jamilun. Mudah-mudahan kalian paham gambarannya, membedakan mana mubtada dan mana khobar, dan mana yang sesuai dengan mengikuti mubtada itu. Kita tutup. Bapak ucapkan jazakumullah khairul jaza. Kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum